Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 08011280530031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang kedua, di mana buatlah program C++ untuk menghitung kombinasi dan permutasi menggunakan fungsi rekursif dengan ketentuan N sama dengan angka pertama, N sama dengan absen ditambah dengan 5, lalu R1 sama dengan angka kedua, R1 sama dengan absen, hasil sisa modulus. Hasil sisa bagi dari 3 sama ditambah dengan 2, lalu N2 angka ketiga, N2 sama dengan absen, hasil sisa bagi 4 sama, ditambah dengan 3. Contohnya tuh 7. Dimana 7 ditambah 5 itu kan 12 nih. Maka 7 dibagi 3 itu kan 2. 7 dibagi 3 itu kan 1. Tambah dengan 2, maka 3. Hasil sisa baginya ya, bukan 7 dibagi 3-nya. Hasil sisa baginya. Nah, ya 7 dibagi 4. Tambah 3. Nah, itu ada 3. Gimana bilangnya ya? Ada sisa baginya itu ada 3 gitu. Dan ditambah dengan 3, lalu sama dengan 6. Maka program itu akan menghitung P12 3, C12 3, P12 6, dan C12 6. Untuk programnya, saya akan menjelaskan programnya. Yang dimana yang pertama, itu terdapat input IOStream. Input IOStream itu untuk membaca atau menerima input fungsi, membaca fungsi input output seperti cout, cin, dan inline. Lalu ada using namespace std, itu tuh agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 pada setiap baris perintah. Lalu di sini masuk ke variabel fungsi faktorial yang dimana dia menerima parameter bilangan bulat yaitu k. Lalu masuk ke fungsi faktorial itu yang dimana di sini dia akan mengecek kondisi jika k itu kurang dari sama dengan 1, maka dia akan return 1. Lalu jika tidak, maka dia akan return atau kembalikan nilai k itu dikali dengan faktorial, dan k itu akan dikurang dengan 1. Nah, lanjut ke fungsi permutasi, yang dimana dia nih ada parameter variabel n dan r yang bertipe data ya. Tadi kombinasi yang bertipe data bilangan bulat. Yang dimana di sini ada return faktorial n dibagi dengan faktorial r dikali dengan faktorial n dikurang dengan r. Nah, lalu masuk ke fungsi utamanya, yang dimana harusnya di sini tuh di bawah. Yang dimana ada variabel absen n, a, r1 dan r2 yang bertipe data integer. Lalu ada cout. Cout itu untuk memasukkan atau mencetak teks itu ke layar output. Dan dia akan karena pengguna itu memasukkan nilai angka ya, maka dia akan membaca nilai angka itu yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka. Lalu di situ ada melakukan proses. Itu bukan proses, sebenarnya itu tuh untuk variabel n itu diisi dengan absen ditambah dengan 5. Lalu untuk variabel R1, di mana absen sisa bagi dari 3 itu tambah dengan 2. Lalu untuk R2 itu absen sisa bagi 4 itu tambah dengan 3. Untuk selanjutnya itu di mana di sini dia akan mencetak n dalam variabel n, dan dia akan mencetak R1 dalam variabel R1, dia mencetak R2 dalam variabel R2, lalu mencetak hasil untuk R1, lalu ada R1, lalu dia akan mencetak P. Lalu di sini
N-nya, dan di sini R1-nya. Lalu yang dipanggil dari permutasi N R1. Begitupun selanjutnya. Baik, untuk outputnya, di sini kan misalkan tadi 7 ya, maka N-nya itu 12, R-nya R1 itu 3, lalu R2-nya itu 6, hasil untuk R1-nya itu P P12,3-nya itu 1320. Untuk yang, oh ya, P itu permutasi. Kalau yang C itu kombinasi, di mana kombinasi itu ada 220. Yang untuk R2-nya itu ada, berapa ini? 665, 280, dan untuk kombinasinya itu ada 924. Baik, untuk penjelasan nomor 2 programnya sampai situ saja. Untuk logika dan deskripsi program, program itu dimulai dengan memesan tempat untuk variabel integer absen n, R1, dan R2. Itu tuh untuk menghitung nilai peluang berdasarkan nomor absen pengguna. Setelah nomor absen diinputkan, program akan secara otomatis menentukan nilai n dengan menambah absen sebesar 5, serta menghitung dua variabel nilai R menggunakan operasi modulus. Lalu program kemudian menghitung hasil permutasi dan kombinasi untuk masing-masing nilai R tersebut dapat memanggil fungsi rekursi faktorial, yang dimana di dalam fungsi hitung itu program menerapkan rumus matematika standar di mana permutasi itu membagi faktorial N dengan faktorial selisih. Sementara kombinasi itu menambahkan pembagi faktorial R untuk menghitung urutan terakhir seluruh nilai variabel input dan hasil kalkulasi P serta C ditambah ke layar. Secara terstruktur untuk setiap skenario nilai R. Oke, maaf bila saya ada salah baca ya. Untuk sudokotnya itu juga sama penjelasannya. Di mana di sini menjelaskan fungsi utamanya dulu, di mana untuk input itu read, untuk output itu read, untuk sama dengan itu tanda panah. Saya tidak akan menjelaskan secara ulang lagi, lalu di sini dia akan melakukan memanggil kamu terlebih dahulu. Lalu dia akan memanggil uh, yang fungsi permutasinya, dan dia akan melakukan pemanggilan pada faktorialnya. Oh, maksudnya ini pseudocode untuk faktorial, ini pseudocode untuk permutasi, ini untuk kombinasi. Nah, untuk flowchart-nya itu untuk inline, dia akan menginput absen, lalu memproses, dan dia akan mencetak ini. Lalu untuk kombinasi, dia akan melakukan pemprosesannya. Lalu untuk faktorial, dia melakukan pengecekan. Dan permutasi juga melakukan permutasi langsung mencetak ya. Oh, enggak. Permutasi dia langsung ke ini. Dia sama seperti kombinasi, dia langsung ke proses. Oke, jadi itu saja mungkin. Oke, jadi itu saja mungkin dari saya. Apabila saya ada salah kata dan saya salah dalam perbuatan maupun perlakuan, saya mohon maaf. Apabila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.